kalau sekarang itu, kalau cara kita yang dulu itu yang paling simple adalah beli tunai. Ya Punya kan? uangnya beli langsung ya. Betul. Oke. Kedua alternatif adalah dengan pembiayaan, cicilan. Oke. Nah sekarang ada investasi baru. Jadi semenjak 2009 sih actually. Jadi kita bilangnya itu tabungan emas. Jadi jual beli emas dengan fasilitas titipan. Jadi bedanya kalau misalnya tunai, kita ada tunai berapa, kita sanggup belinya berapa, ya kita bayar langsung gitu. Nah, kalau yang kedua sistem cicilan biasanya udah dibagi. Kita mau cicilnya berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, sampai 36 bulan. Oke. Tergantung dari perusahaan pembiayaan yang menawarkan skema cicilan ini. Lalu ada yang ketiga, sistemnya tabungan emas. Kalau yang tabungan emas ini, kita bisa beli sesuai budget. Biasanya yang paling kecil bisa ada yang mulai dari Rp10.000, udah mulai bisa beli. Tapi ya tentu disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Benar. Nah ini plus minusnya seperti apa? Dan paling cocok buat milenial seperti apa? Kan kalau misalnya tunai, ngumpulinnya kan harus cash nih. Betul. Kalau betul. harganya naik terus kan kekejar nggak tuh ya? Kekejar. Nah itu dia makanya ya, kalau cicilan seperti apa, kalau tabung emas gimana nih? Kalau misalnya view untuk para milenial, apa-apa yang harus dikasih tahu dari plus minusnya 3 model ini nih Mas Indra? Nah ini dikembalikan lagi ke gaya investasi milenial itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau dipaksa disiplin, cicilan. Karena kalau misalnya tiap bulan kita nggak konsisten membayar cicilan bulanan tersebut, otomatis kita kena denda. Jadi ini menghukum diri sendiri untuk lebih aktif. Benar-benar. Kelemahannya ini ada bunga. Ada bunga. Berapa persen biasanya yang ditempelin di cicilan bunganya? Depend, dari perusahaan pembiayaan sekarang bisa sekitar 1-3%. 1-3%. Ya, kalau bisa dapat di bawah itu ya very good deal. Cuman plusnya adalah harga emasnya tetap. Jadi contohnya kalau Lebih mahal jadi intinya ya, kalau ada emas ya. Harga emasnya tetap, keuntungannya contoh nih waktu kita cicil harga emasnya katakan 700.000. Jadi nanti kalau tahun depan jadi ekstrim kita bilang 900.000, dia nggak peduli karena dia sudah berdasarkan dengan tabel yang diberikan cicilan tiap bulannya. Jadi dia nggak akan berubah. Cuma memang kelemahannya kita melawan bunga. Jadi kalau pada saat bunganya contoh katakan 1%, berarti 1 tahun itu 12%. Ternyata harga emas selama 1 tahun, waktu dia beli harga emasnya itu nggak naik setinggi 12%. Yes, jadi ya sedikit kerugian di situ, tapi ya keuntungannya dia maksa kita ya disiplin. Jadi kita konsisten dengan diri kita sendiri. Itu kan berarti view-nya short term ya. Kalau mungkin cicilan yang diberlakukan untuk yang agak medium to long mungkin jauh lebih worth it gak nih Mas? Saya nggak rekomend justru, karena biasanya kenaikan emas itu dia ngikutin dengan inflasi. Dia akan melindungi daya beli kita. Jadi semakin lama, kalau bunganya besar, semakin beban di kita. Kecuali bunga yang kita dapat itu sangat ringan sekali, sangat kecil, bisa melawan inflasi, which is almost impossible dalam hukum ekonomi. Jadi saya nggak rekomen lama-lama. Untuk cicilan berarti kalau mau ikut, berarti dalam jangka waktunya berapa lama nih? Mentok 1 tahun lah, jangan terlalu lama. 3 bulan, 6 bulan ya, itu 3 bulan, 6 bulan the best lah istilahnya gitu. Ini kalau mau ikut cicilan gitu ya, cicilan emas gitu. Ini bisa dipikirin lagi nih, tergantung gaya investasinya. Betul. Kalau tunai gimana? Kalau tunai, nah ini kadang suka dilemanya ketemu temen seperti ini. Jadi dia udah ngumpulin, harganya waktu itu masih 500.000, 10 gram jatuhnya sekitar katakan 520.000, 5 juta 200 ya. Udah kekumpul 5.200.000, ternyata harga emasnya naik. Karena waktu itu memang pas lagi ada sedikit situasi ekonomi politik, harga naik lumayan kencang. Kayak contoh kayak 1 minggu ini dari 690 loncat ke 740-an. Ya, kita